أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berhadir di musalla Nyamaneh, begitu juga yang berhadir secara online, yang menyaksikan secara online di YouTube Yayasan Angkasa Group. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir dan menyaksikan kajian pada kesempatan yang berbahagia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya, dan insya Allah dikumpulkan bersama para rasul dan nabi, bersama orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena perlu tahu bahwa nanti ketika kita dikumpulkan di surga semuanya anak muda, ya enggak? Anak muda ini yang masuk surga nanti insyaallah anak muda. Yang sudah tua dimudahkan lagi. Makanya Rasulullah SAW pernah bercanda dengan seorang nenek-nenek. Wahai nenek, Anda tidak akan masuk surga. Jantungan nenek itu. Kok bisa saya nggak bisa masuk surga? Kata Rasulullah SAW, karena nanti ketika semua kita masuk surga, umurnya jadi muda semua, fisiknya jadi proporsional semuanya. Jadi yang barangkali hanali yang hitam dathat ya, atau putih dathat atau tubuh dathat, proporsional. Jadi menarik untuk dilihat dan dipandang. Makanya berbahagialah orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi bahagian daripada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu juga dengan kaum muslimin secara umum. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit mengkaji tentang pemuda. Bagaimana menjadi seorang pemuda yang produktif? Bagaimana menjadi seorang pemuda yang punya karya? Bagaimana menjadi seorang pemuda yang bisa membawa sebuah perubahan? Paling kecil perubahan bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi daerahnya, bagi negaranya, atau kalau bisa bagi dunia, UBBE. Ya. Jadi beriman saja kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, mastata'tu, semampu kalian. Ya, iman yang paling tinggi, yang paling berat. Apalagi dalam hal karya, mastata'tu, semampu kita. Mampu becut, ya, mampu lebih banyak, ya lebih banyak, sesuai dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Karena setiap manusia itu diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan seseorang melebihi beban yang sanggup dia pikul. Jadi Allah itu Maha Adil. Jadi kalau selama ini kita diberi beban tanggung jawab seperti itu, maka yakinilah Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Sebelum kita lahir sudah tahu si fulan dia mampu mengemban permasalahan dalam hidupnya sampai di level ini. Si fulan dalam pekerjaannya dia mampu untuk melakukan tugas sampai selevel ini. Si fulan dia menjadi apa misalnya? Dia mampu untuk bertanggung jawab sampai di level ini. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita menjalankan sesuai dengan porsi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pemuda yang berkarya dan punya banyak hal positif bagi orang-orang di sekelilingnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, ya, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita makhluk ini, tadinya tidak punya daya dan upaya, lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya kekuatan. Setelah memberikannya kekuatan, dia kembali lagi seperti semula, tidak punya daya dan upaya, tidak punya kekuatan, dan menjadi beruban. Artinya, pertama Allah ingin mengatakan kepada setiap manusia, wahai manusia, bahwa kamu itu tidak punya daya dan upaya kecuali atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah atur. Jadi supaya kita sadar bahwa kita nggak punya daya dan upaya, Allah kasih periode. Awalnya kamu tidak bisa berjalan, awalnya bahkan kamu tidak bisa makan dan minum sendiri, tidak bisa cebok sendiri. Jadi makan, minum, cebok kan privasi datang. Ada roh ada. Kebutuhan roh dan roh ada. Nyan mentan hak tanyo lakukan. Tidak punya daya dan upaya. Yo bantu lima tanyo, yo bantu di ayah tanyo, yo bantu di saudara-saudara tanyo. Barulah Allah setelah itu berikan kamu kekuatan. Artinya karaya, karemaja. Kajit ke seorang pemuda. Nah, setelah itu kembali lagi ketika masa tua, kembali melemah lagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kami sampaikan bahwa di sini Allah ingin mengatakan bahwa dalam masa kehidupan kita ini ada satu masa, ada satu waktu di mana kita berada dalam posisi yang kuat. Kuat secara fisik maupun kuat secara mental. Ya, kuat kita. Sehingga dengan kekuatan itu kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa berbuat banyak hal. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pemuda ini adalah lambang sebuah kekuatan, lambang daripada produktivitas. Yang masa muda adalah masa untuk produktif, masa punya kekuatan, masa untuk bisa melakukan banyak hal di masa muda. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dalam sejarah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul di umur 40 tahun. Itu ada rahasianya. Apa rahasianya? Jadi umur 40 tahun itu adalah umur kematangan seseorang. Jadi ketika dia berumur 40 tahun, maka dia berada pada satu posisi yang sangat sempurna. Jadi urang agam, ya, paling gagah ketika dilihat oleh seorang perempuan ketika umur 40 tahun. Jadi umur 40 tahun yang ganteng dah. Jadi urun-urun tu kalau lung panjang paling ganteng umur 40 tahun. Lagi sih kekuatan fisik dan mental itu paling kuat, paling sempurna itu umur 40 tahun. Kenapa? Karena umur 20, umur 30 adalah masa-masa muda. Masa-masa muda artinya apa? Dia banyak bekerja, dia banyak berkreasi, dia banyak berpikir, dia banyak belajar. Jadi di umur muda semuanya dipakai belajar ini, belajar itu, cari pengalaman, buat karya dan seterusnya. Sehingga di umur 40 tahun puncaknya. Dan itu puncak kesempurnaan. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ada penelitian juga yang mengatakan ketika seseorang sudah umur 40 tahun lebih, dia akan susah untuk merubah pola hidupnya. Dia akan susah untuk merubah mentalnya, pola pikirnya. Bahkan karena yang kabih masaji, kekuatan dia enak sekali. Maka jika kita ingin menjadi orang hebat, jadilah orang hebat sebelum 40 tahun. Jadi kena olahraga dan lain sebagainya. Apalagi main bola, pukul lewat kata KKI yang encok lah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hal-hal lain. Orang mau bisnis, saya pengen jadi miliarder. Baru jangan dengar umur 20 tahun. Jangan dengar tiba-tiba lu pengen jadi pengusaha besar. Anjir le. Kelewat. Jika ingin menjadi pengusaha besar dari awal muda dah umur 20 tahun ya. Jadi jatuh bangun dia. Ya, sampai punya banyak pengalaman, punya banyak wawasan, punya banyak relasi, bisnisnya berkembang. 40 tahun makin naik terus. Tapi kalau 40 tahun mulai tahan ya cerita nih. Umur 40 tahun saya ingin jadi seorang politikus, ingin jadi seorang pemimpin, ya cerita nih. Karena di umur 40 tahun apa yang kita cita-citakan itu harusnya sudah terbentuk. Jadi kapaten nih. Jadi dibentuk dari umur 20 tahun, 21, 40 tahun puncaknya, mau di bidang apapun. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kami ingatkan, kembali kami tegaskan bahwa masa muda ini adalah masa untuk produktivitas. Ya, kita melakukan apapun yang ingin kita lakukan sehingga kita bisa berhasil di bidang tersebut. Jadi manfaatkan hal-hal tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ya kan, di dalam Al-Qur'an itu banyak cerita-cerita ya. Ada al-qasas, dari qissatun qasas. Jadi cerita-cerita. Untuk apa di dalam Al-Qur'an ada cerita-cerita? Supaya kita yang hidup di zaman ini, di zaman setelah Al-Quran diturunkan, dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil faedah dari kitabullah, wahyu Allah yang mana tidak mungkin dusta. Jadi 100% benar. Ini Tuhan yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyunting tentang pemuda atau cerita pemuda. Misalnya dalam satu ayat Al-Kahfi ya, dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu, mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zidnahum huda, maka kami tambahkan bagi mereka keyakinan, kepedean, percaya diri yang lebih. Ini bercerita tentang Ashabul Kahfi. Jadi disebutkan di sini innahum fityah. Jadi mereka ini adalah para pemuda. Allah ingin mengatakan pemuda-pemuda ini punya nyali yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa. Raja pada masa itu sangat bengis dan kejam. Tapi mereka berani menentang titah dan perintah raja mereka, sehingga mereka rela dan harus siap untuk misalnya ditangkap, disiksa, tapi mereka siap untuk itu. Walaupun pada akhirnya mereka memilih untuk bersembunyi di gua. Tapi yang ingin disampaikan dari ayat ini, pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pemuda ini punya nyali yang luar biasa. Ketika mereka yakin akan sesuatu, percaya akan sesuatu, pasti mereka jalankan dan Allah akan beri jalan kesuksesan kepada mereka. Bahkan Allah berikan semangat yang luar biasa kepada mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita juga sering mendengarkan bahwa ketika terjadi demonstrasi, siapa yang di depannya?
demonstrasi untuk melakukan suatu perubahan, mengkritik pemerintah, ya, dan lain sebagainya. Siapa yang paling depan di garda terdepan? Anak muda, para mahasiswa. Jadi sejarah di Indonesia, sejarah di negara-negara lain, pasti ketika terjadi sebuah perubahan, ya, demonstrasi untuk merubah sebuah negara menjadi lebih baik, sebuah negeri menjadi lebih baik, sebuah daerah menjadi lebih baik, digerakkan oleh anak muda, dan biasanya tidak bisa digoyahkan sampai dipukul dan lain sebagainya. Biasanya tidak akan pernah mau mundur. Kenapa? Karena sekali mereka ingin maju dan melakukan perubahan, apapun halangan dan rintangan dilalui. Nanya anak muda mau anak muda lainnya narangnya insyaallah anak muda aja. Jadi seperti itulah karakter anak muda. Artinya anak muda itu punya semangat yang luar biasa, pantang mundur, pantang menyerah. Nah, dalam ayat yang lain, ya, misalnya bercerita tentang Nabi Ibrahim. Ya, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Ya. Kemudian qalu sami'na fatayyadhkuruhum. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Ketika bangsa Nabi Ibrahim waktu itu belum diutus menjadi rasul kalau tidak salah, menghancurkan berhala-berhala yang disembah. Ya. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Maka di antara mereka ada yang mengatakan, ada fatan, ada seorang anak muda, ya, namanya itu Ibrahim, yuqalu lahu Ibrahim, namanya adalah Ibrahim. Jadi Ibrahim ini seorang anak muda, dia punya keyakinan yang lurus bahwa apa yang dilakukan oleh kaumnya itu sesat dan menyesatkan, sehingga patung yang menjadi Tuhan sembahan mereka dihancurkan. Anak pikir untuk kehidupan itu hancur. Nah, itu semangat anak muda. Jadi tanya harus lagi ya, cuma pikir-pikir sih. Ini karena backing malaikat itu. Tanya lagi habang BBI, ya, BBI. Yang penting bisa menegakkan syariat Islam, bisa membawa kemaslahatan untuk umat dan seterusnya. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking masa muda ini adalah masa yang spesial, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama al-imamul adil wa syabun, ya'ishu fi ibadatillah atau fi ma ma'nah. Jadi ada 7 golongan, 7 kelompok di hari kiamat kelak nanti tidak akan ada pertolongan Allah, rahmat Allah, ridha Allah. Ya, tidak akan ada kecuali untuk orang ini. Artinya apa? Orang ini spesial di mata Allah Subhanahu wa taala, sangat spesial. Al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, presiden yang adil. Susah untuk merempok pemimpin yang adil. Cukup berat, susah. Ya mungkin dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsmannya nggak jelas. Ya, nggak terbukti. Rasulullah SAW juga menyanjung mereka. Kita lihat dalam sejarah-sejarah Islam, bahkan di masa-masa kekhalifahan setelah Khulafaur Rasyidin kan banyak juga sesama pemimpinnya saling membunuh, ya kan, dan seterusnya. Apalagi di masa-masa sekarang, konflik kepentingan dan lain sebagainya. Jadi untuk mendapatkan seorang imam adil susah, artinya spesial. Kalaupun ada imam yang adil, pemimpin yang adil, maka orang itu adalah orang yang akan merempet rahmat kasih sayang Allah di orang kiamat. Artinya spesial dan sulit merempet orang lainnya. Nah, setelah itu apa? Syabun, pemuda.
yang mana hidupnya itu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda yang lurus. Pemuda yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mesti je ustaz. Nah, karena ustaz pun gak ada masalah sih. Nah, jadi untuk menjadi seorang pemuda yang mendapat rahmat Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dia taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Penampilannya terserah. Apakah dengan penampilan seragam kantor, penampilan kaos mungkin sebagai apa dan apa. Nah, karena konon katanya waliullah sendiri, wali Allah itu tidak harus misalnya dia pakai jubah dan lain sebagainya. Yang penting yang orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang fardu. Nah, sembahyang anak tinggai betul sembahyang, puasa anak tinggai betul puasa haji, ya lebih peng haji, nah lebih hasil usaha zakat, kan? Kemudian apa? Tidak melakukan penyakit hati, ya tidak punya rasa iri, dengki dan seterusnya. Artinya hatinya bersih. Kasib itu sudah menjadi seseorang yang taat tunduk patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurna hal. Anak mesti lebih ustaz, syekh dan lain sebagainya. Apapun pekerjaan kita, dengan demikian kita sudah menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika disandingkan, kan ada beberapa itu, ada 7 tadi kan. Nah, setelah al-imamul adil langsung disebutkan syabun, pemuda. Jadi lagi sang gebandingkan setelah imam, pemimpin, presiden, raja yang adil, langsung pemuda yang taat. Jadi istimewa. Karena setelah pemimpin yang adil langsung disebutkan pemuda yang taat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda ini adalah masa spesial. Apalagi masa mudanya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ditambah lagi dengan tema kita hari ini, dia produktif, memberi efek positif kepada orang-orang sekelilingnya. Luar biasa lagi, dapat jariah artinya kan, dapat bonus-bonus lagi apa yang dia berikan terhadap orang lain, bantu orang lain, berkarya untuk masyarakat, untuk umat, dapat bonus-bonus yang lain biasa. Nah, artinya untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan oleh umat ini, semua kita punya kesempatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali kami juga ingin menyebutkan beberapa contoh yang mulai dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cerita tentang Rasulullah kan jelas. Tayo sering kita baca kisah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW digelar dengan Al-Amin. Jadi waktu Rasulullah mantong but-but, ya kan? Kafir Quraisy kan mau pakai tentang perbaikan Ka'bah. Ka'bah kan rusak. Jadi 4 orang pembesar kabilah Quraisy musuh-musuh yang berhak untuk menyempurnakan batu pada pembangunan Ka'bah. Jadi sampai saling mengancam, ini miyakah kapulu tampah, lagi kan? Oh tampah balik. Jadi sama-sama nak pasukan kabilah Quraisy. Kata salah satu dari orangnya diusulkan untuk miana orang tamong dari pintu je, berarti orangnya yang akan meletakkan batu tersebut. Qadarullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari pintu tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal amin. Jadi laki-laki ini adalah laki-laki yang amin, terpercaya. Jadi ide li masyarakat, ide li Bandung Urung, bahwasanya pemuda ini adalah pemuda yang paling terpercaya. Mungkin berbohong. Ya, karena itu silsilah ayah haji, kakek haji dan seterusnya, dan setiap hari orang tahu dia nggak pernah berbohong. Ya sudah, kita ikuti dia saja. Jadi seorang pemuda yang amanah, bahkan keamanahannya diberi kepercayaan
oleh orang itu sampai diberi kepercayaan oleh Sayyidah Khadijah, seorang saudagar yang luar biasa kaya. Kemudian beliau juga ikut berdagang bersama pamannya. Kemudian Rasulullah juga pernah mengembala kambing, ya, dan seterusnya. Artinya untuk menjadi seorang rasul di umur 40 tahun, hal yang kalian dilakukan selama perjalanan dari awai muda agaknya. Jadi ente lagian ke urun-urun yang raya, orang-orang besar itu dilahirkan. Contohnya Rasulullah SAW. Jadi untuk menjadi orang yang besar, beliau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, pekerjaan-pekerjaan yang sekilas remeh-temeh. Bahkan goknya bekerja pada orang. Bahkan bos goknya urang ini. Ada ditanya be male ketika ada satu saat kita bekerja pada orang, enggak masalah. Ulung kerja wago, udah kerja wago. Ya kan? Nah istilah pepatah apa itu namanya? Lebih baik jadi raja yang maksudnya di apa? Aduh. Ya, maksudnya kita jadi penguasa di tempat kita sendiri yang kecil daripada menjadi punya jabatan di tempat orang yang besar atau menjadi pekerja di tempat orang yang besar. Ya hana salah sih. Tidak salah ketika kita sudah cukup pengalaman. Tapi menyeban bangsa kuliah, kita belum pernah kerja, kita belum punya banyak pengalaman, kita belum punya banyak kenalan, punya relasi, ya. Ban kuliahnya langsung ngejut pengusaha besar, nyo kena jut bukan politikus besarnya langsung ngejut anggota dewan, kan gemah. Jadi butuh proses dulu. Pertama kalau ingin menjadi seorang politikus, tahta pejabat deh, ya kan? Tame hilok wanya. Dengan tame hilok peduli dengan pejabatnya, ya kan? Kita sehingga punya banyak kenalan. Dia ke sopir wanya yang mana? Jadi ketika kita sudah punya banyak pengalaman, sudah mengenal banyak orang, baru tairo deh. Lagi buat dah mana betul. Lagi asyik, ini langsung pengen buka kafe, ya, yang bisa menampung misalnya 100 orang. Bang buka orang tinggal payah tu baju. Kemodal lebih dulu cut payah belum. Karena belum cukup pengalaman. Artinya dalam hidup ini butuh proses. Ya, kita kerja sama orang dulu, susah-susah cari pengalaman sama orang. Ya baru setelah itu cukup pengalaman, kita bangun sendiri, kita menjadi diri sendiri sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Begitulah yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Nah, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu adalah sahabat-sahabat yang produktif di bidangnya. Awaknya haya dalam bidang yang memang punya kelebihan dalam bidang tersebut. Misalnya ada Sayyidah Aisyah, ya, istri Rasulullah SAW. Istri Rasulullah SAW dari muda belia itu sudah menghafal banyak sekali hadis. Ya, dikisahkan sampai 2000 sekian hadis. Bene pikir 2000 hadis kan lagi jam menjino. Ya karena ngan HP baca tulis kena kertas, ada yang mengertas belum kertas, apalagi HP, apalagi laptop. Jadi enggak ada tempat penyimpanan. Artinya setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW langsung menulis laulai, ya. Jadi folder je laulai, ya, memori je lam mulai begitu Rasulullah ucapkan langsung yang menulis je itu menghafal je. Ya, tanya mungkin ulang yang ada mana kedua deh. Tapi beliau itu Sayyidah Aisyah ulang lah, tinggal disampaikan sahabat-sahabat lain. Nah, jadi termasuk salah seorang sahabat, ya, sahabiat yang menghafal banyak hadis Rasulullah setelah Abu Hurairah. Jadi yang paling banyak hafal hadis itu Abu Hurairah. Nah, ada Sayyidah Aisyah. Kemudian yang muda-muda lain ada misalnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Yang pemuda-pemuda dulu menghafal begitu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya dalam kitab-kitab hadis
an Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Umar. Jadi banyak meriwayatkan hadis-hadis ini cerdas-cerdas, sehingga kecerdasan dan kekuatan kuat ingatan urunyo menjadikan urunyo peken menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW dan menyampaikannya kepada sahabat-sahabat lain. Makanya kayak Abu Bakar kan sahabat yang luar biasa, tapi dalam bidang periwayatan hadis tidak banyak hanalu. Jadi masing-masing mengenai bahagian-bahagian tertentu. Atau contoh lain misalnya Zaid bin Sabit, ya, masih muda ketika itu. Rasulullah SAW ingin belajar bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Jadi Rasulullah ingin mengetahui bahasa Ibrani. Diperintahkan Zaid bin Sabit karena masih muda, wahai Zaid bin Sabit, belajar bahasa Ibrani. Ya, hancur lo Rasulullah. Kenapa belajar mendang? Supaya ente surat datang dari Yahudi, ya, dalam bahasa Ibrani, atau isi kitab awaknya jet lo baca lo puisi, ataupun surat yang ingin lo sampaikan ke awaknya ke pakat perang dan lain sebagainya, jet lo tulis dan sampai pada awaknya. Jadi kata Zaid bin Sabit, dalam waktu setengah bulan dia sudah menguasai. Ya, setengah bulan berarti pada 2 minggu. Ya, 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu belajar bahasa Ibrani sehingga mampu menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab sehingga Rasulullah SAW paham. Jadi cepat dalam belajar. Ini banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang cerdas-cerdas, yang jenius, sehingga kejeniusan dan kecerdasan awaknya dipakai oleh Rasulullah SAW. Secara tidak langsung artinya sahabat-sahabat ini berkontribusi untuk Rasulullah dan untuk kemajuan Islam, kejayaan Islam. Jadi dalam bidang keilmuan kan hadis. Dalam bidang ini diplomasi kan masuk dalam atau bahasa. Ada juga dalam bidang strategi perang. Khalid bin Walid yang menjadi panglima perang. Usamah bin Zaid jadi panglima perang, masih usia muda. Padahal barangkali ada yang sudah pengalaman, yang sudah tua-tua, tapi Rasulullah SAW memberikan kepercayaan kepada pemuda-pemuda ini. Kenapa? Karena mereka punya semangat yang luar biasa dan mereka punya kelebihan dalam bidang itu, sehingga Rasulullah SAW memberikan kepercayaan tersebut. Tapi kan berarti sih ketika anak muda tunjuk kepercayaan langsung kemana sih? Ya, selain memang dia anak muda punya semangat yang luar biasa, ya, pantang mundur, pantang menyerah, juga didukung dengan kemampuan. Jadi apa istilahnya? Dia punya kualifikasi, kualifikasi, syarat-syarat dan sifat-sifat yang dibutuhkan di bidang itu. Syed mesti nak pemimpin anak muda, ya kan? Ini hanya cerita yang tengah viralnya, kan? Anak muda, kan? Ya, kalau memang punya kualifikasi, punya pengalaman, punya karya yang sudah dilihat, maju silahkan kita dukung, kan seperti itu. Tapi kalau tidak punya karya, belum punya kontribusi, belum teruji, ya berarti jangan dulu. Jadi semuanya diukur seperti itu. Dalam bidang usaha, bisnis seperti itu juga. Kalaupun misalnya ada satu anak muda yang masih belia, mungkin dia pengen bikin usaha ini dan misalnya dia sudah punya modal yang besar. Modal yang besar itu dia kumpulkan dari modal yang kecil. Berarti sudah punya pengalaman, tidak masalah dia bangun usaha, ya, dan seterusnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak salah juga misalnya kita ambil contoh dari orang-orang kafir yang non muslim. Ini kan cerita dari Al-Qur'an, hadis Rasulullah, sahabat Rasulullah. Ya, al-hikmatu dhallatul mu'min. Dalam bidang ibadah keyakinan memang selalu diharuskan untuk mengikuti syariat. Tapi ada hal-hal dalam pengalaman kita lihat orang-orang kafir tidak masalah. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Jadi hikmah, sesuatu yang bersifat hikmah itu bisa kita ambil dari siapa saja. Dari binatang saja boleh kita ambil hikmah, apalagi dari manusia, ya kan? Nah, urun turi Mr. Beast. Ya, tahu ya, dari Mr. Beast belum.
Jadi Mr. Beast itu salah satu YouTuber dengan subscriber terbanyak. Dia punya subscriber 200 juta. Biasanya biasa di Indonesia tak mungkin Bang Dedi atau abang-abang yang lain kan baru 30 juta. Ya Bang Atta 30 juta. Ini 200 juta. Iya, Cina kali-kali mentang dolar pada udah mau dibeli. Ya kan? Punya subscriber 200 juta. Artinya dia sukses di bidang itu. Ya di bidang YouTube ya, media lah ya, bidang media. Dan itu juga ya bisa dikatakan sukses. Ya, sukses dalam finansial. Dan dia juga tidak meyakini agama, kan ada cerita dunia akhirat. Artinya dia sukses. Nah, ketika ditanya, kenapa kamu bisa sukses? Atau apa kiat-kiat sehingga kamu bisa sukses? Nah, salah satu yang dia katakan adalah, jika kamu ingin menjadi orang yang sukses, yang produktif, maka lakukanlah apa yang kamu suka. Lakukan apa yang kamu suka. Yang galak aja ulang berarti. Nah, kan? Yang galak aja ke pejabat, nah berarti di jalur pejabat. Politikus, yang galak aja ke dengku, berarti di jalur dengku. Jadi sesuai dengan apa yang kita suka. Jadi kalau long galak begitu. Nah, kemudian setelah kamu mengetahui dan melakukan apa yang kamu suka, lakukannya secara terus-menerus, continue. Secara disiplin. Karena butuh sabi lakukan, pantang menyerah. Maka kamu akan menjadi orang yang akan menjadi orang yang sukses. Makanya ayat dan hadis yang berbicara tentang istiqamah itu juga banyak. Istiqamah dalam bekerja, dalam bidang yang kita tekuni. Ya, banyak sekali. Nah, secara tidak langsung dia juga mempraktekkan atau selaras dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, jadi bisa saja selama ini kita tidak sukses karena kita sering lompat-lompat. Ya, sering lompat. Waktu SMA benar je basket, main basket dan diurus main basket. Kahek main basket, nang pedung thun main basket. Nang bola basket, baju basket kali batu kala bertumpuk. Hang gemah je basket. Kurang banyak. Kaganto nak je pemain bola. Main bola mentithun. Kahek main bola kaki-kaki mungkin kerap kapatak. Hang gemah lah main bola. Je pejabat mendang. Jadi kita itu barangkali selama ini sering loncat-loncat. Tidak punya tujuan yang jelas. Muhammad salah jelas sih. Anak salah. Dari Ubud SD je main bola. Pokoknya part yang ada lapang lalang ki gang yang ada di Mesir ya. Mesir itu kalau perumahan penduduk itu padat. Dia kayak rumahnya kayak kubus. Jadi apartemen, rumah. Jadi gang-gangnya lurus-lurus. Kadang susah nih main bola. Cuma karena barangkali dia punya cita-cita, saya pengen menjadi pemain bola profesional. Semangat nih main bola pokoknya belajar, ibadah main bola. Bengah cak oro teput ya. Lebih baik lagi main bola. Tiap hari dia latih, dia asah. Walaupun barangkali orang bilang kamu pendek, kayaknya nggak cocok. Tapi karena semangat dia latih terus-menerus, sehari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahunnya sampai dapat menjadi pemain bola yang profesional karena konsisten nya sampai lagi, sehingga betul-betul itqan. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan al-itqan. Jadi betul-betul menguasai. Ya, betul-betul menguasai. Jadi apapun kesukaan kita, sesuatu yang kita senangi, kita dalami, kita geluti secara konsisten, maka kita akan jadi ahli di bidang itu. Makanya peraih Nobel juga seperti itu. Kan jarang, misalnya peraih Nobel dia meraih Nobel di bidang fisika, tapi juga meraih Nobel dalam bidang misalnya seni, kehana.
peraih di bidang Nobel apa misalnya fisika, karena dia menemukan bahkan satu rumus tertentu sehingga benar-benar rumus itu memberi perubahan pada dunia. Karena konsistensi pun wajib masalahnya sampai ya Einstein misalnya di bidang itu sampai kuat misalnya dalam lampu sehingga menemukan lampu beratus kali dia uji dan seterusnya sehingga dia menjadi orang yang sukses. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tadi juga di awal kita singgung bahwa untuk menjadi orang yang bermanfaat, produktif ya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau memang kita ingin memberi perubahan yang lebih besar, yang lebih luas untuk negeri ini, untuk umat ini, maka perlu konsistensi. Bidang apa yang ingin kita geluti, maka itu secara terus menerusnya tapi ya pekem ya misalnya di bidang media ya sudah di media saja seperti tadi. Jadi seperti Mr. Beast. Nah, punya pengikut banyak, punya penghasilan, hidup dia di situ memberi banyak manfaat bagi orang lain. Terakhir saya lihat, ya Ustadz, kadang-kadang YouTube sih. Nah ilmu sih dari usaha YouTube. Terakhir dia bangun 100 sumur di Afrika. Artinya dia bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Padahal barangkali 5 tahun lalu, 10 tahun lalu untuk apa jadi itu? Ada manfaatnya. Tapi buktinya sekarang dia menjadi salah satu orang terbanyak subscriber, bisa jadi salah satu yang punya media yang terkaya, bisa memberi manfaat, membantu orang lain, banyak sekali terbantu. Itu di bidang itu, belum kita bicara bidang-bidang lain. Jadi bidang apapun yang kita tekuni, jadilah orang nomor satu yang terbaik. Maka itu akan menguntungkan kita, akan membesarkan kita, dan juga akan bisa memberi kontribusi untuk umat, memberi manfaat untuk umat. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Ada tanya jawab misalnya enggak? Silakan kalau mau ada tanya jawab. Mungkin dari kawan-kawan ada yang well done. Ya. Kan zaman dulu mana orang dulu itu ya mau ke kota dari tapi sekarang walaupun informasi mudah didapatkan, orang itu nggak mau cari karena malas atau apa. Jadi kan musuh terbesar anak muda itu saya lihat dari peristiwa ini malas. Jadi pertanyaan apa solusi malas atau mungkin di dalam aturan ada nggak obatnya? Ya. Baik. Mungkin satu lagi biar sekalian. Alfa Nova. Ini ada dua pertanyaan. Satu pertanyaan mungkin di luar konteks. Ya. Yang pertama terkait dengan angka. Sekarang ya miris dari tangan anak muda. Saya punya kawan dekat. Saya pengen kawan dekat saya itu tidak lagi menjauhi hal-hal yang buruk rasa, contoh pacaran. Itu gimana cara kita kasih tamparan halus rasa? Ya, baik lidah. Yang kedua terkait ada sesuatu di sosial media. Terkait tentang sosial media. Sekarang kan sosial media lagi fokus ke Israel dan Palestina. Ya. Jadi ada beberapa netizen
komentar karena kita jangan pakai lagi Instagram, karena itu punya juga ada campur tangan Amerika. Itu gimana cara kita bantah keanehan itu? Iya. Baik. Pertama tadi dari Wildan menanyakan bagaimana caranya memerangi kemalasan. Padahal zaman sekarang ini adalah zaman penuh dengan teknologi. Bahkan buku-buku, kitab-kitab sudah banyak dalam bentuk atau tulisan-tulisan pun banyak dalam bentuk e-book ya. Kita tinggal download, baca, artinya semuanya ada di tangan kita, tinggal buka, baca. Tapi kita tetap malas ya, tetap tidak mau bergerak dan seterusnya. Wallahu alam, barangkali ini juga karena semakin mudah ya, semakin mudah mendapatkan sesuatu biasanya semakin tidak berharga. Nah, jadi ada semacam satu kesimpulan umum bahwa apabila kita mendapatkan sesuatu mudah, maka juga bagi kita sesuatu itu remeh, tidak berharga. Ron kalau kuliah lagi asyik ya. Kalau misalnya nanti dapat jodoh ya, ingin menikah, mudah sekali untuk mendapatkannya, mudah hana rintangan hana langan. Yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Jadi dalam rumah tangga biasa-biasa saja. Tapi kalau mendapatkan si perempuan itu, meminang dia penuh dengan lika-liku, misalnya ada penolakan dari keluarga, dia bimbang dengan pilihannya ya, dan lain sebagainya. Nah, itu biasa ketika mendapatkannya itu berharga sekali. Berharga sekali. Itu memang sesuatu yang naluriah, sesuatu yang fitrah. Nah, fitrah artinya memang sifat manusia. Karena ketika dia mendapatkan sesuatu mudah, ya berarti dia menyepelekannya. Tapi kalau mendapatkan sesuatu susah, dia akan menjaganya dan menghargainya. Maka agar kita tetap menghargai sesuatu, prosesnya memang panjang kadang. Ya, panjang. Maksudnya tidak bisa kita jawab dengan satu ayat, satu hadis, atau satu cerita. Dia ada proses yang panjang. Bagaimana menjadi seorang yang haus akan ilmu, bagaimana menjadi seseorang yang pekerja keras, bagaimana menjadi istiqomah. Jadi mulai harus dari keluarga dulu. Jadi artinya apa? Di rumah sendiri, di keluarga kita harus ada kepedulian. Jadi kalau misalnya rata-rata ya, kalau orang tuanya barangkali ustadz, orang tuanya dosen, orang tuanya itu punya background ilmu yang cukup, punya pengetahuan agama yang cukup, biasa akan ditularkan kepada anak-anaknya. Nah, dengan demikian sudah ada satu benteng ya, di rumah sendiri sudah ada satu benteng. Ketika kita lupa, kita lalai, ada yang mengingatkan. Ibu kita juga demikian, saudara-saudara kita yang lain juga demikian. Kemudian di luar rumah kita juga punya circle, punya pergaulan orang-orang yang punya kecenderungan yang sama. Dia punya ilmu yang cukup, dia pekerja keras, dia orang yang istiqomah, maka akan tertular kepada kita. Kalau kita lalai, dia akan menanggung. Jadi misalnya contoh, teman kita tiap hari dia santai, barangkali pagi di warung kopi, pulang dari warung kopi mungkin main-main olahraga, dari sore warung kopi lagi nongkrong malam. Bisa saja lama-lama akan tertular kepada kita. Tapi kalau teman-teman kita itu pulang kuliah, barangkali dia istirahat sebentar, kemudian ikut kajian, kemudian setelah itu malam baca buku. Nah, hal-hal seperti itu yang positif akan tertular kepada kita. Ya. Kemudian dalam hidup ini juga butuh kepada dalil. Maksud dalil apa? Enggak mesti seorang ustadz. Ada seseorang yang menurut antum itu beliau
itu punya, selain orang tua ya, selain teman, punya pengalaman hidup yang cukup, punya pengetahuan agama yang cukup, dan soleh. Nah, orang inilah nanti yang akan antum jadikan sebagai orang yang selalu memberi peringatan dan antum sharing. Nah, jadi dalam hidup itu harus ada orang yang seperti itu. Hatta ustadz pun ya ada guru. Jadi semua kita itu harus guru. Ini seperti ini belajar biasa ke ustadz. Tapi ada memang guru khusus. Nah, guru khusus itu siapa? Orang yang menurut antum, yang cocok menurut antum, yang cocok untuk diajak diskusi, diajak curhat, diajak bercerita, diajak ngobrol. Jadi sebagai seorang teman, oke, sharing, oke, ngasih pengalaman. Oke. Nah, orang inilah yang nantinya akan memberi petunjuk kepada antum. Makanya dalam sistem Thariqah, pernah dengar ya Thariqah? Ya, Thariqah ada yang namanya mursyid, ya kan? Mursyid. Ini mursyid itulah yang selalu mengevaluasi dan lain sebagainya. Barangkali kalau kita pun tidak ikut misalnya Thariqah ya nggak masalah, tapi konsep itu ada dalam kehidupan kita. Artinya ada seseorang yang secara agama bagus, pengalamannya oke, bisa diajak ngobrol, bisa diajak cerita. Nah, kita harus berteman dengan orang itu. Nah, sehingga dengan beberapa hal tadi barangkali semangat kita akan terus terjaga. Kita akan lebih mudah menentukan arah hidup kita. Ya, tadi kan bimbang, saya pengen jadi apa. Ini bingung. Dengan ada orang yang seperti tadi, dia pengalaman banyak, ilmunya cukup, dia barangkali bisa memberikan petunjuk kepada kita. Sebaiknya kamu seperti ini, punya contoh seperti ini, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Noval. Dari Noval, ada teman atau ada kawan. Dia barangkali belum bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama, masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Bagaimana cara menegurnya? Menegurnya dengan cara banyak. Ya, bisa dengan cara menyampaikan dengan baik-baik. Ya, sampaikan bahwa misalnya pacaran itu tidak baik. Pacaran itu mukaddimah zina. Misalnya dia tidak mau mendengarkannya, kita kirim bisa misalnya video ustadz-ustadz yang udah masyhur, yang udah terkenal. Kalau kamu nggak percaya dengan omongan saya, ya dengar video misalnya Ustadz Abu Somad atau ustadz-ustadz yang lain, barangkali dia lebih mau mendengarkannya. Nah, kalaupun itu sudah disampaikan, cara-cara tipisnya adalah dengan mengajak dia kajian. Misalnya ada kajian di mana, yuk kita kajian, kembali saya kajian. Jadi ada momen-momen kajian, diskusi tentang Islam, dia diajak. Tidak mesti temanya tentang apa yang sedang tidak kita inginkan dari dia. Misalnya nggak mesti nanti Ustadz kajian yang kita ajak dia tentang pacaran, bisa saja dia nggak mau nanti. Yang penting ajak saja dia ke kajian, kemudian dengan rutinitas yang bagus, misalnya baca Quran, yang baca tafsir, mendengarkan ceramah, dan pokoknya hal-hal yang bagus. Karena dengan demikian kan imannya makin naik, makin bagus. Semakin imannya makin bagus, dia kan makin takut. Ada rasa takut, oh sholat nggak boleh tinggal, misalnya. Oh pacaran nggak boleh, karena imannya udah naik. Nah, barangkali dengan kita larang langsung pacaran nggak boleh, haram, dalilnya ini, barangkali dia nggak mau terima. Tapi dengan kita ajak dia ke hal-hal yang positif, imannya naik, atau kita ajak dia bergaul dengan circle yang tadi, orang-orang pemuda-pemuda yang selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan terpengaruh. Akhirnya dia malu sendiri, dan meninggalkannya. Banyak cerita seperti itu. Banyak, misalnya ada orang-orang yang sekarang mungkin udah baik, udah jadi ustadz atau udah bicara tentang agama. Dulu mungkin dia pacaran juga. Ketika kita tanyakan kenapa kamu bisa meninggalkan pacaran? Karena prosesnya tadi. Nah, karena ada satu proses di mana dia banyak mengenal orang-orang soleh, sehingga dia jadi malu.
oh aku nggak boleh melakukan hal-hal yang melanggar, tidak enak dilihat oleh orang-orang itu. Misalnya kita kenalkan dengan ustadz-ustadz, dia juga jadi malu, oh nanti bagaimana kalau saya pacaran dilihat oleh ustadz-ustadz. Jadi akhirnya sedikit demi sedikit dia tinggalkan. Dia punya keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang agama, dia belajar lagi, imannya naik, dia tinggalkan akhirnya. Jadi dengan proses seperti itu, maka kalau ada teman seperti itu jangan langsung diceramahin, jangan langsung ditinggalkan, nggak apa-apa. Yang baik mungkin tanya terpengaruhi. Ada aja yume cewek lah elok seperti katanya yang bersangkut. Ya, saya semampunya tadi. Kalau memang nggak kuat lagi dengan dia, udah kita tinggalkan dia. Kadang ada teman kita tiap hari dia main main game, main kartu, main judi ya, dan seterusnya. Udah kita nasihatin, nggak ada ininya. Kita ajak ke tempat-tempat yang baik, ajak kenal orang baik, nggak mau. Kita juga takut tergoyah, pelan-pelan ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi jangan sampai diputuskan hubungan. Kemudian yang terakhir tadi sosial media. Sosial media itu Instagram, Facebook dibuat oleh orang-orang kafir. Nah, sebaiknya kita uninstall ya kan aplikasi-aplikasi tersebut sehingga kita tidak berkontribusi untuk mereka. Nah, dalam Islam itu ada namanya darul mafasid wa jalbul masalih. Nah, terkadang media sosial ini abu-abu. Maksud abu-abu apa? Antara dia punya banyak maslahat untuk Islam, juga punya mudarat. Maslahatnya bagi umat Islam adalah sebagai pusat informasi, sehingga kita tahu banyak hal, juga bisa menyebarkan banyak berita yang bisa kita sampaikan. Dan juga dari sana kita tahu banyak informasi kan. Jadi kita timbang-timbang ya, jalbul masalih wa darul mafasid. Maksudnya apa? Sesuatu itu harusnya kita cari maslahatnya, atau yang tidak baiknya kita tinggalkan. Maka yang didahulukan adalah darul mafasid. Sesuatu yang mudarat itu dulu yang kita tinggalkan. Nah, yang kita tinggalkan. Sedangkan jalbul masalih, mendapatkan manfaat dari itu tetap kita ambil. Jadi tidak dua-duanya, atau tidak jalbul masalih dulu, mendapatkan dapat manfaatnya dulu. Maksudnya apa? Maksudnya tidak bisa ya kita tutup, sehingga nanti akan ada mudarat-mudarat yang lebih banyak. Kita tidak tahu banyak informasi ya, dan lain sebagainya. Kecuali sesuatu yang bersifat mudarat secara langsung. Mudarat secara langsung apa? Misalnya dikisahkan tidak boleh menjual senjata kepada musuh. Nah, karena kan senjata itu langsung menjadi alat pembunuh umat Islam misalnya. Misalnya kita orang Islam produksi kapal perang, produksi senjata. Nah, nggak boleh kita menjual kepada Israel, kepada Amerika. Karena itu akan mereka gunakan untuk membunuh kita. Nah, seperti itu. Tapi suatu saat bisa saja misalnya Facebook, Instagram, misalnya itu menjadi alat untuk mengumpulkan data seluruh umat Islam yang nantinya barangkali akan dibuat satu propaganda dan seterusnya yang merugikan umat Islam. Pada saat itu kita tutup, boleh-boleh saja. Tapi sampai saat ini belum sampai ke tahap itu secara langsung. Dan juga belum ada penggantinya. Maksudnya belum ada penggantinya apa? Kalau kita tutup misalnya YouTube, Instagram, dan aplikasi-aplikasi media sosial lain sebagai media interaksi antara kita dan orang lain, sebagai media untuk mendapatkan berita, ada nggak aplikasi lain yang dibuat dari kita?
Ada nggak aplikasi dari orang Islam yang serupa dengan itu? Nah kalau ada, nah sebaiknya kita pindah. Nah, sebaiknya kalau kondisi yang seperti itu, sebaliknya kita pindah karena ada aplikasi lain yang dibuat orang Islam atau yang dibuat setidaknya manusia yang tidak membunuh umat Islam. Nah, maka kita sebaiknya pindah atau bahkan harus pindah. Nah, tapi selama belum ada pengganti, hanya itu satu-satunya seperti tadi. Ya, sebisa mungkin kita manfaatkan pada kemaslahatan. Itu saja. Wallahu